Kalau masih dalam konteks politik saling serang menyerang di tataran minta maaf tim sukses, alur setelah itu sampai ke Muara juga jadi nggak bagus begitu. Iya. Ya, kita rasakan pada hari ini kita tidak bisa mengatakan tidak. Masih terjadi di bawah. Hari ini sebentar lagi bakal pemilihan lagi. Tetapi asap perang di 2020 kemarin, hari ini masih ada. Masih berasap begitu. Semestinya setelah perang di 2020 itu pun asap ini sudah habis begitu. Ini perhelatan ini sudah hampir muncul, tapi asap-asap itu masih ada. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikotama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya bersama Ketua DPRD Kota Sungai Penuh yang saat ini menjabat ya, Bang. Ya. Untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia khususnya ya, yang menonton mungkin belum mengetahui nih background dan latar belakang dari Bang Lendra. Gitu. Ya, Lendra Wijaya. Ya, mungkin bisa di-spill dulu nama dan kesibukan saat ini selain di DPR, karena banyak yang nggak tahu nih Bang. Ya, baik, terima kasih Bang Fori. Ya. Pertama sekali ya, tentu terima kasih nih ya, malam yang bahagia karena malam hari ini bisa duduk bersama dengan Bang Fori. Sebuah kejutan juga sih kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Siap. Baik bagi saya maupun bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sungai Penuh. Alhamdulillah dari 2019 ya, kita dipercayakan, diamanahkan oleh masyarakat Kota Sungai Penuh, khususnya Dapil 3, Kecamatan Kumun Debay dan Tanah Kampung, untuk mewakili suara ataupun aspirasi-aspirasi yang harus disampaikan ke pemerintah melalui lembaga DPRD. Dan kemudian dari 2019 sampai 2023 saya duduk sebagai anggota DPRD Kota Sungai Penuh Dapil 3. Itu tahun berapa? 2019-2023. 2019 sampai dengan 2023. Ya. Tapi sangat tidak tertarik saya mengatakan bahwasanya saya perwakilan Kumun Debay dan Tanah Kampung ya, karena memang setelah sampai di sana tidak ada lagi pakai dapil ya. Kami adalah wakil rakyat Kota Sungai Penuh. Begitu. Tidak lagi ada kubu-kubu gitu ya. Tidak ada lagi, kita tidak boleh lagi bicara masalah gitu ya. Tidak ada lagi begitu. Dan alhamdulillah saya melihat itu terjadi di anggota DPR, di lembaga DPRD Kota Sungai Penuh. Tidak ada lagi pemisahan-pemisahan ya, untuk pembangunan ya. Kita saling mendukung. Kalau memang ada wilayah lain yang perlu diprioritaskan, kita sama-sama tahu Sungai Penuh dengan anggaran yang begitu minim ya kan, memang butuh ya artinya kecerdasan lah untuk mengelola dana dengan situasi ataupun topografi wilayah yang kita juga sama-sama tahu hampir setiap tahun ya bencana itu ada begitu. Iya. Dari 2023 sampai sekarang saya dipercayakan untuk menjabat sebagai ketua DPRD Kota Sungai Penuh. Mungkin hampir setahun atau belum ya, lebih kurang seperti itu. Ya. Untuk kesibukan di luar dari anggota dewan. Ini karena banyak teman-teman Biar Paham Podcast yang ini penasaran nih. Ini yang sulit sebenarnya untuk saya ceritakan gitu kan. Banyak sekali masyarakat yang berpikir, mungkin bukan sekedar berpikir begitu. Ya. Tapi nyata ada beberapa teman yang hari ini punya begitu banyak kesibukan selain dari sebagai anggota DPRD. Ya, mungkin mereka punya bisnis lain. Ya. Kalau saya mungkin belum sampai ke situ, punya niat ke situ sih, tapi belum sampai ke situ. Hari ini masih fokus menjalani status saya sebagai anggota DPRD. Artinya fokus untuk mengabdi untuk rakyat ya? Ya, insya Allah begitu. Insya Allah begitu ya? Insya Allah begitu. Ya kalau mau dibilang nggak ada kegiatan lain, mungkin di beberapa
FB saya juga teman-teman pernah melihat, saya mungkin lebih banyak di ladang. Berladang tuh bisnis loh, Bang. Ya, lebih kepada mengajak para adik-adik, mungkin masyarakat Sungai Penuh untuk ya, hari ini kan kita terlalu banyak berlomba begitu. Anak-anak muda sudah minta maaf, saya harus katakan seperti sudah mulai alergi dengan bertani begitu. Ya, sudah mulai alergi turun ke kebun ataupun bisa kita katakan ladang. Sementara peluang-peluang kerja di tempat lain tidak memungkinkan untuk menampung begitu banyak lulusan-lulusan yang ya tidak usahlah kita katakan dari Sumbar, dari Jambi begitu. Ya, Sungai Penuh hari ini punya perguruan tinggi loh yang tidak kalah gitu. Lulusannya hari ini kalau harus kita masih punya pemikiran untuk lulus harus bekerja di pemerintah, saya takut nanti akan terjadi ledakan, minta maaf, pengangguran yang luar biasa begitu. Sementara kita saksikan bersama hari ini masih sangat banyak lahan tidur di Kota Sungai Penuh. Mungkin kesempatan bagi saya hari ini untuk mengajak teman-teman, adik-adik, ayo kita melirik ke pertanian, perkebunan. Sukses itu bukan masalah tempat, kan begitu. Tinggal seberapa maunya kita. Saya rasa itu untuk apa yang Abang tanyakan tadi. Iya, gini, kita tahu nih rata-rata anak-anak milenial dan Gen Z gitu ya. Kita tahu anak-anak yang zaman-zaman sekarang ini kurang kurang melek terhadap bertani dan bercocok tanam. Dan padahal potensi bertani dan bercocok tanam itu sangat-sangat dibutuhkan gitu di sini, dan juga berpotensi untuk menaikkan ekonomi yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh gitu. Karena apa? Karena rata-rata sektoralnya yang sektoral pertanian gitu. Nah, gengsi malas ke sawah gitu. Terus malas apa ya? Malas menanam kopi. Ya, betul. Nah, betul. Mereka sibuk dengan ya udahlah aku mau kerja di kantoran aja gitu. Nah, tanggapan Abang gimana melihat situasi yang saat ini terjadi? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada kecemasan di situ, ya kan? Ada kecemasan di situ. Hari ini adik-adik ya yang baru lulus banyak terdengar lulus cari kerjanya mungkin di pemerintah, atau apakah itu dinamakan honor atau apalah segala macam. Sementara ada potensi-potensi lain begitu. Ya, di saat mereka melihat ini pintu tertutup, dia tetap akan berdiri di pintu itu karena memang melihat rata-rata teman-teman mereka di situ begitu. Nah, tidak sadar sesungguhnya pintu lain ada yang terbuka begitu. Tapi tidak tertarik mereka di situ. Padahal di beberapa tempat kita melihat seorang petani kopi, dia sudah melahirkan tempat-tempat usaha baru di situ. Bikin kafe di perkebunannya sendiri gitu kan. Yang punya sawah bikin saung di sawahnya sendiri gitu. Nah, kita ingin ada pemikiran-pemikiran yang berani seperti itu, yang akan diambil oleh generasi-generasi penerus ataupun masyarakat Sungai Penuh secara umum. Ya. Setidaknya ini mampu untuk membantu membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian dari teman-teman ataupun masyarakat Sungai Penuh yang hari ini belum beruntung dalam pekerjaan. Seperti itu. Oke, kira-kira ada support nggak Pak untuk proses apa ya, aturan dan juga kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh DPRD Kota Sungai Penuh dalam mengatasi permasalahan ini? Ya, lapangan pekerjaan. Kita bahas lapangan pekerjaan tadi. Betul. Selama ini kita dari rekan-rekan anggota DPRD juga sudah sering hearing ya, dengan baik itu dengan Perindak, ya, instansi-instansi yang berhubung kait dengan peluang-peluang usaha seperti itu, ya, untuk terus dan terus menyampaikan kepada masyarakat, mengajak, menghimbau masyarakat untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu.
Ya, nanti mungkin dari pemerintah sendiri akan mendampingi di mana nanti terbenturnya mungkin di segi promosi atau pemasaran gitu. Nah, semangat itu yang belum kita lihat muncul di masyarakat kita semua. Dan harapan dan keyakinan kita di masa mendatang atau tahun-tahun berikutnya, kalau melihat hari ini ya, sudah mulai muncul anak-anak muda yang terampil dengan membuka tempat-tempat usaha apapun itu, KPK, ya kan, kuliner ataupun yang lain, ini sudah mulai tumbuh. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang kita anggap dulu tidak mungkin untuk membuka usaha di situ, sampai seperti di Pati Kopi, ya kan, ternyata fantastis pasarnya, pengunjungnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan ke depan dari adik-adik yang punya ilmu, keberanian, dan sedikit modal bisa mencoba untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga nanti di tahun-tahun selanjutnya paling tidak secara mental kita sudah mengalami kemajuan daripada hari ini. Oke, artinya disupport ya? Ya. Apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda, UMKM, pebisnis, ya, yang bisa mendatangkan cuan gitu ya? Ya. Disupport oleh DPRD Kota Sungai Penuh. Betul. Oke, menarik teman-teman. Nah, Puri lebih tertarik saat ini ya. Saat ini tertarik mau membahas sedikit tentang perjalanan hidup Bang Lendra semasa kecil nih. Mungkin bisa di-spill nih, mulai dari kecil, mulai dari TK, SD, SMP, terserah. Ini tergantung senyaman abang aja. Ini sulit, berat ya. Gimana tuh? Saya harus mulai dari mana gitu? Mulai dari lahir ya mungkin. Lahir di mana? Saya lahir di Kecamatan Tanah Kampung, Pak Uri. Lahir dari seorang ayah petani, seorang ibu juga petani. Ya, tidak banyak yang patut saya ceritakan di sini dengan masa kecil saya begitu. Lahir dari kedua orang tua yang bertani, dan mungkin juga dibilang petani bagaimana ya, kita juga tidak punya tanah pribadi begitu, menggarap tanah orang lain gitu. Jadi ngontrak tanah orang lain, terus digarap untuk keperluan dan kebutuhan pribadi. Ya, ada juga ikut beternak lah, seperti sapi juga ternak orang lain begitu. Kalau saya pikir tidak pun saya ceritakan secara detail, masyarakat juga sudah bisa membayangkan bagaimana kehidupan kecil saya begitu. Ya kan. Sekolah di SD Tanah Kampung, tepatnya di Desa Kota Panap. Kemudian SMP juga di SMP Tanah Kampung, ya. Masih sebagai seorang anak petani yang menggarap, ya, tanah orang lain dan juga ternak orang lain begitu. Nah, di tingkat SLTA saya sudah mulai jauh dari orang tua. Saya merantau? Bukan. Oh, bukan. Merantau dekat lah. Merantau dekat ya. Saya sekolah di Sanggaran Agung ya, di SPMA, Sekolah Pertanian, Pembangunan Pertanian ya, SPP. Sanggaran Agung itu tahun 91-94 ya, kelulusan 94. Tentu karena basicnya SPP, artinya saya sudah berniat dan punya cita-cita untuk mengabdikan diri di pertanian, apakah itu menjadi petani ataupun hal lain yang bisa untuk saya bawa ke pertanian. Mungkin kalaupun tidak boleh bisa luas waktu itu, setidak-tidaknya tanah kampung begitu, ya kan. Tamat di 94, banyak tempat yang sudah saya kunjungi. Ya. Kalau dulu kita belum ada pemisahan dengan sungai penuh ya. Kalau orang Kerinci bilang merantau, ya. Banyak provinsi, ada beberapa negara luar juga sudah saya kunjungi. Ya. Terdengar indah kan, ke luar negeri begitu. Tapi kapasitas sebagai kuli begitu, ya kan? Kapasitas sebagai kuli. Dan ujungnya di 2006 saya kembali ke
tanah kampung dan mengabdikan diri sebagai penyuluh di situ. Singkatnya seperti itu. Oke, penyuluh ya. Ya, penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Penyuluh banyak loh. Ya penyuluh, ini makanya bingung tadi. Penyuluh Penyuluh KB. pertanian. Kalau penyuluh KB ini kan bagaimana untuk kan begitu. Ya kan, kalau penyuluh KB mengusahakan keluarga itu tidak banyak anak kan begitu. Kalau penyuluh pertanian bagaimana membuat anak sebanyak-banyaknya. Tanam sebatang padi kalau bisa muncul beranak sampai 50 batang padi kan begitu. Kalau ya anak janganlah. Kan tanam sebatang kalau bisa keluarnya satu orang begitu ya kan. Artinya 50 anak lebih baik. Ya, semakin banyak anak banyak rezeki kan gitu. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Ya, keren juga tuh. Betul. Quotes dari Bang Ledra. Tapi yang dibahas ini bukan anak ini ya, anak manusia gitu ya. Betul. Ini anak padi gitu. Anak padi. Anak padi, tanaman-tanaman gitu ya. Oke. Menarik teman-teman. Jadi mungkin boleh dong saya sampai salam ke rekan-rekan penyuluh ya. Karena saya di penyuluh dari 2007 sampai 2017 apa 2019 kalau nggak salah. Ya. Sebelum saya mengundurkan diri ya, bukan berhentikan oleh pemerintah, tidak. Memang saya mengundurkan diri untuk mengambil satu langkah baru, maju di Pileg 2019. Ya. Gitu. Saya minta izin di kesempatan ini menyapa teman-teman penyuluh. Ya. Mungkin boleh se-Provinsi Jambi atau se-Indonesia, karena memang penyuluh ini punya semangat kekeluargaan yang luar biasa. Dia punya forum komunikasi nasional dan juga punya forum komunikasi daerah gitu. Salam buat seluruh rekan-rekan penyuluh ataupun pahlawan pertanian ya, di mana saja berada di seluruh tanah air tercinta, khususnya di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Semoga senantiasa semangat, selalu sehat, semangat, dan tetap optimis bisa membangun pertanian yang lebih profesional dan maju. Dan dengan melahirkan petani-petani handal, petani-petani yang bisa mengikuti perkembangan terbaru ilmu-ilmu pertanian yang ada pada hari ini. Sehingga ke depan dengan lahan yang makin menyempit, hasil produksi kita tetap tidak berkurang, syukur-syukur bisa bertambah. Ya. Bagaimana meningkatkan hasil produksi itu sendiri? Ya. Lahan boleh berkurang, tapi hasil panen tetap harus melimpah. Oke, teman-teman, balik lagi. Tadi Abang sempat menyinggung sedikit tentang lahan pertanian yang semakin menyempit gitu ya. Ya, karena ini jatuhnya apa ya? Keresahan juga bagi kita semua ya. Kita tahu, yang saya tahu di Provinsi Jambi itu ada lumbung padi. Ya. Itu tepatnya di Kerinci dan Sungai Penuh. Ya. Nah, menurut saya pribadi, kondisi saat ini yang terjadi di Kerinci dan Sungai Penuh, yang bisa dibilang brandingnya itu lumbung padi Provinsi Jambi. Betul. Ya. Semakin terkuras. Akibat apa? Adanya pemukiman. Ya. Nah, menurut tanggapan Bang gimana Bang? Selaku Ketua DPRD Kota Sungai Penuh menanggapi hal-hal seperti ini. Karena harus dilindungi nih sawah-sawah yang ada. Ya. Kalau misalkan sawah-sawah ini sudah dikuras untuk membangun pemukiman yang ada di daerah persawahan, lama-lama akan habis dan kita nggak tahu lagi mau makan apa. Ya. Gitu sih. Gimana Bang? Pendapat Bang? Soal ini sebenarnya dilema juga ya. Satu sisi ada jumlah penduduk yang semakin bertambah dan mereka butuh hunian. Ya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu kebutuhan pangan kita juga bertambah. Sementara satu sisi lahan kita semakin habis oleh bangunan-bangunan begitu. Kita punya harapan ada semacam lahan abadi, ya. Walaupun itu juga mungkin belum tentu menyelesaikan masalah. Tetapi saya lebih tertarik kepada peningkatan sumber daya manusia pertanian itu sendiri. Oke, kenapa harus manusianya, Bang? Karena begini, mungkin dengan luas lahan yang kita anggaplah tidak berkurang dari yang dulu, tapi dengan jumlah penduduk yang bertambah, jumlah produksi beras di Kerinci tidak mencukupi begitu.
Apalagi hari ini dengan kondisi lahan yang semakin habis, jumlah penduduk yang semakin bertambah, tentu kita butuh, saya minta maaf, kita memang butuh para petani-petani yang cerdas dalam menyikapi hal ini. Sehingga yang mungkin dulu dalam 1 hektar lahan kita bisa menghasilkan mungkin 6 sampai 12 ton gitu. Hari ini bagaimana dengan lahan yang tersisa 1/2 hektar, hasilnya tetap seperti yang dulu begitu. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita memiliki ilmu-ilmu tersebut, ya, yang mungkin bisa kita lakukan dengan studi banding, studi kaji, ya, ke daerah-daerah lain yang kita anggap sudah hari ini sudah betul-betul maju dan mampu dalam penanganan pangan itu. Sejauh ini selama menjabat nih sebagai anggota dewan ya, daerah sawah yang paling besar di Indonesia yang sudah Abang kunjungi di mana? Saya untuk di DPR memang dari 2019. Cuman di situ kan ada komisi ya, yang memitrain beberapa SKPD. Nah, kebetulan sewaktu menjadi anggota, saya tidak Dinas Pertanian bukan mitra kita gitu. Ya kan? Nah, mohon izin di jabatan yang baru hari ini sebagai ketua yang mungkin belum setahun, kita belum melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah pertanian yang sudah kita anggap maju dan mapan, ya, sebagai lokasi studi tiru atau studi banding kita. Mudah-mudahan ke depan, kami ini kan sampai Agustus nih, Agustus. Artinya kalau ini ibarat laut, ya dermaganya udah kelihatan gitu. Agustus kami habis selesai gitu. Mudah-mudahan kami amat yakin teman-teman yang akan dilantik 2 bulan 3 bulan ke depan punya visi keinginan yang sama dengan kita hari ini. Sebagian teman-teman kan juga masih duduk di situ, ya. Iya. Kami rasa itu. Oke, menarik teman-teman. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Aku terus sempat membahas sedikit tentang brandingnya Kerinci nih. Brandingnya Sungai Penuh ya. Iya. Kita tahu branding Kerinci itu pariwisata, tapi di Sungai Penuh itu setelah saya tanya beberapa pejabat-pejabat yang ada dan sudah pernah saya podcastkan di sini, pembahasannya lebih ke ini. Sungai Penuh adalah kota perdagangan dan jasa. Nah, yang mau Fori tanyakan di sini, Bang. Pendapat Abang nih, sejauh mana kita di Sungai Penuh ini sudah mengetahui nih bahwasanya perdagangan dan jasanya udah tercapai berapa persen nih? Menurut tanggapan Bang berapa persen nih? Berapa persen? Coba. Kadang-kadang jujur ini menjadi sesuatu yang sulit, Bang Fori. Ya kan? Tentu menjadi harapan masyarakat Sungai Penuh. Ya. Kita menjadi pusat perdagangan dan jasa. Tetapi saya lebih cenderung ingin menyampaikan masih banyak hal lain untuk sampai pada titik perdagangan dan jasa itu sendiri. Baik itu struktur-struktur, infrastruktur mungkin. Sepanjang itu belum maksimal kita lakukan, kita akan stuck gitu, ya kan? Perdagangan ini akan tetap begitu-begitu saja. Jasa ini juga tetap akan begitu saja, sebab bagaimanapun dari zaman dahulu perdagangan ini hilir hulu kan begitu. Iya betul. Ya. Nah, hilir hulu ini kan butuh infrastruktur. Betul. Kita berharap pemerintah Sungai Penuh mungkin juga dengan perhatian pemerintah provinsi, syukur-syukur pusat, ya, bisa ikut membantu membangun infrastruktur kita. Sungai Penuh ataupun Kerinci, semua kita tahu, kita tidak punya jalan alternatif. Itu yang mungkin membuat animo dari pelaku-pelaku usaha dari luar merasa enggan untuk
ke Kerinci. Kalaupun kita harus membawa hasil produksi ke tempat lain, hitungan waktunya memang harus pas. Barang-barang layu, barang-barang busuk kan. Iya, betul. Nah, jadi risikonya memang besar begitu. Makanya saya mungkin harus sampaikan hormat ya kepada rekan-rekan yang hari ini sudah mampu untuk keluar membawa hasil-hasil pertanian di sini, ya kan begitu. Dengan risiko yang begitu besar, baik itu risiko di jalan maupun risiko batas usia segarnya hasil pertanian itu sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan harapan kita Sungai Penuh menjadi kota yang Mufori sebutkan tadi, perdagangan dan jasa. Ya, itu betul-betul terwujud dan diakui oleh paling tidak masyarakat kita sendiri. Saya juga tidak punya ukuran. Jadi belum bisa menyampaikan berapa persen gitu. Tapi yang jelas harapannya seperti itu. Seperti itu ya. Ya, harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya, kalau semangat, kita yakin kan kita semua punya semangat untuk menuju ke cita-cita tersebut. Iya. Ya, gitu. Oke, menarik. Perlu membahas sedikit Bang tentang isu nih, tanggapan Abang nih. Karena beberapa hari yang lalu lagi happening nih masalah ojek nih. Alah, sulit kalau nih Bang. Ya, silakan. Ojek pangkalan versus ojek online. Nah, dibuat beberapa hari yang lalu, ya pengen tahu aja tanggapan dari Bang Lendra nih selaku Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, bagaimana? Saya Bang Pori. Ya gimana tuh Bang? Saya punya gejala emah. Tadi sama Bang Yedi saya sudah sampaikan, dia sempat nanya gitu, minum apa itu Pak? Minum obat emah, Roman gitu. Sudah nyaman, rasanya lah nyaman gitu. Tapi pas muncul pertanyaan dari Bang Pori mengenai asam lambung saya naik gitu. Tapi intinya begini. Gimana tuh Bang? Dalam kapasitas saya sebagai wakil rakyat, ya, ataupun kapasitas saya sebagai putra asli Kota Sungai Penuh, ya, saya juga menyimak kejadian tersebut dan sangat besar harapan saya, entah dengan jalan apa nanti, ya, mudah-mudahan ada komunikasi yang harmonis sehingga persoalan dari rekan-rekan minta maaf ojek pangkalan dan Maxim ya namanya, ini bisa selesai dengan ojek online. Ojek online ya, Maxim ojek online gitu. Ojek online itu ya Maximnya nama brand Bang. Nama brandnya begitu. Brandnya Maxim ya, gitu. Maxim. Ya, dengan ojek online yang kebetulan hari ini yang masuk Maxim. Ya, kebetulan hari ini masuk Maxim. Maxim. Benar. Sangat amat berharap ada komunikasi yang harmonis dengan hati yang lapang, jiwa yang dingin. Ini bisa selesai dengan seindah-indah penyelesaian. Ya. Bagaimanapun kita bersaudara, ya kan? Ya. Ojek pangkalan, Maxim, semuanya dihuni oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Ya. Makanya besar harapan saya ini bisa selesai dengan seindah-indah penyelesaian. Ya. Mungkin ya harapan kita bersama ya Bang. Iya. Harapan kita bersama semua ke depan ojek online dan ojek pangkalan bisa saling bersinergi, dan juga bisa saling akur gitu kan. Betul. Karena saya juga dulu lama di luar Bang, awal-awal kuliah tuh, ingat tuh tahun 2015, dulu sempat cekcok juga permasalahan ojek online versus ojek pangkalan ini, dan sudah di speak up tuh sama Pak Jokowi gitu. Ya betul. Pak Jokowi udah ngasih tahu jangan tolak inovasi. Artinya apa? Seiring berjalannya waktu, memang inovasi itu harus kita ikuti. Ya. Ya teknologi maju, masyarakat juga maju gitu. Dan ojek online bisa membuat sesuatu hal yang dulunya
kita ngantri, pokoknya sekarang sudah aksesnya lebih simpel gitu, lebih praktis gitu kan. Dan terlepas juga kita bicara segmentasinya juga beda gitu, ojek pangkalan dan ojek online. Nah, kalau seandainya ojek pangkalan dibentuk aplikasi, mana tahu anak-anak muda di Kerinci yang punya ide teknologi IT ya gitu ya. Anak IT bisa membuat aplikasi untuk ojek pangkalan. Atau begitupun sebaliknya gitu kan. Ojek online bisa berkolaborasi dengan ojek pangkalan untuk mendatangkan pasar-pasar yang lebih luas lagi gitu. Ya, betul. Ya, betul. Gitu sih Bang. Ya, saya tetap punya harapan seperti itu dan saya punya keyakinan ini akan selesai dengan indah. Oke, harapan kita semua, teman-teman. Sudah panjang nih diskusi kita tadi Bang. Ya. Peri mau nanya lagi nih, perihal tentang pengalaman yang paling berkesan ketika Bang Lendra menjabat sebagai anggota dewan, duduk di kursi paling nyaman Bang, di jabatan terindah. Kan banyak tuh orang mau tuh duduk, aku mau duduk di anggota dewan, di kursi DPR gitu. Katanya kursi DPR tuh nyaman, empuk, dan adem. Oh, artinya di anggota dewan ya? Di anggota dewan gitu. Dewan. Di ruangannya ya, di ruangan nggak tahu lah ya. Ya. Kira-kira nyaman nggak Bang? Jadi begini, kalau mau dibilang pengalaman yang berkesan, ya, mungkin susah untuk mencari yang tidak berkesan, ya kan? Saya lebih mendefinisikan berkesan ini sesuatu yang selalu terlintas, kan begitu, selalu teringat. Iya. Sehingga sesuatu yang pahit ya berkesan, kan begitu. Sesuatu yang manis yang berkesan. Yang ingin saya sampaikan, ada sesuatu yang luar biasa yang saya temukan di situ. Apa tuh? Adalah bagaimana perwakilan dari 8 kecamatan, ya, atau 64 desa yang ada di Sungai Penuh ini, perwakilan ini menyatu di atas dengan perbedaan bendera yang begitu banyak. Ada yang partai A, ada yang partai B, ada yang partai C. Kemudian di satu menyatu dalam begitu banyak warna, pandangan, pemikiran, tapi menjadi sesuatu yang indah seperti pelangi begitu. Yeah. Bagi saya itu sudah sesuatu yang luar biasa begitu. Ya, sudah sesuatu yang luar biasa. Kadangkala dalam sebuah keluarga kita sering ribut begitu, ya, malah berlama-lama. Nah, di sini kita melihat apakah itu namanya kedewasaan, kekeluargaan, tetapi bagaimanapun keributan itu terjadi dalam konteks untuk memajukan kota Sungai Penuh ini, ya, tetap berakhir dengan indah begitu, ya, tetap berakhir dengan sebuah pelukan. Bagi saya itu yang luar biasa, ya. Bagaimanapun hebatnya keributan yang terjadi demi untuk mencari satu solusi terhadap perubahan kota Sungai Penuh, ujungnya tetap pelukan hangat. Mungkin itu yang saya temukan. Kalau ingin diceritakan lebih luas, wah banyak sekali Pak Bang Fori, banyak sekali. Begitu. Satu aja deh coba. Ya, salah satu yang saya sampaikan tadi begitu. Oh, ya, saya sampaikan tadi, bagaimana sebuah perbedaan, ya, keributan itu selalu berujung dengan pelukan begitu, kemesraan. Dan saya pikir itu hal yang wajar, ya. Terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pendapat, yang pada intinya adalah untuk kemajuan kota yang kita cintai ini. Sungai Penuh bukanlah kabupaten atau kota yang kaya, kita semua tahu begitu. Ya, banyak sekali hal-hal yang harus
dibangun, ya. Tetapi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, sehingga sering terjadi rebutan di situ. Ya. Rekan-rekan ingin kalau bisa di sini, yang satu ingin di sini, begitu luar biasa. Nah, tetap pada akhirnya terjadi berakhir dengan sebuah pelukan yang hangat. Saya rasa itu hal yang luar biasa, ya, yang amat berkesan begitu, yang mungkin akan susah nanti saya temukan di tempat-tempat lain. Oke, benar teman-teman. Ya. Lanjut gitu Bang. Tadi Bang juga sempat nih ngomong-ngomong membahas tentang kita nggak terlalu kaya banget. Ya. Nah, ya saya tahu APBD kita itu ya bisa dibilang sedikit lah. Ya sekitar 700 ya, 700-800 gitu. Ya lebih kurang. Lebih kurang sekitar 700 sampai 800 miliar ya. Dan itu pun dialokasikan 60% untuk operasional daerah, operasional ASN gitu ya. Betul. Ya, dan sisanya dibagi ke pendidikan, perekonomian dan segala macam. Ya. Nah, kalau aku tuh suka diskusi ke teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, tentang bagaimana, APBD ini ada sedikit, tapi bagaimana caranya supaya bisa diperkaya gitu. Gini, bagaimana caranya supaya investor yang ada di wilayah luar bisa masuk ke sini, bisa melihat potensi pasar yang ada di sini, berinvestasi di sini, dan membantu ekonomi dan juga keberlangsungan hidup masyarakat-masyarakat yang ada. Nah, tanggapan Bang, bagaimana Bang? Pertanyaannya gini, bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendatangkan investor-investor luar yang ada di Indonesia masuk ke investasi di Sungai Penuh? Ya, investasi di Sungai Penuh dan bisa mendatangkan cuan. Gitu. Ya, paling tidak bisa untuk merekrut tenaga kerja. Nah, paling tidak itu. Memperkecil jumlah pengangguran, minta maaf ya. Memperbesar lapangan pekerjaan. Ya. Kita kembali ke belakang seperti yang saya sampaikan tadi. Alasan-alasan orang untuk berinvestasi, ya. Mungkin pertama daya beli, infrastruktur tadi yang saya sebutkan. Iya. Maka ada sebagian yang tempat-tempat lain yang kita sudah berkunjung ke situ. Memang mereka membangun daerah mereka sedemikian rupa terlebih dahulu, sehingga ini dengan promosi yang cerdas, sehingga merangsang investor-investor untuk datang ke situ berinvestasi. Daya beli daerah tersebut ya menjadi bagian, tetapi jumlah wisata yang berkunjung. Maka kalau kita katakan apakah wisata kita Sungai Penuh sudah membuat penasaran para wisatawan-wisatawan asing, saya mungkin mengatakan belum. Saya juga mengatakan belum. Ya, kita harus jujur kan begitu. Ya, kan kita harus jujur. Bener sih. Nah, kalau di luar banyak tuh, Bromo lebih cakep. Ya, betul. Mereka Tangkuban Perahu cakep. Ya. Sungai Penuh. Mereka sudah punya fasilitas di situ gitu. Ya seperti untuk ke situ fasilitasnya baik itu perhotelan, kuliner, transportasi, ya. Seluruhnya. Semua akses jasa, semua sudah terpenuhi. Seperti di Bromo saja. Ada sebagian yang datang memang mau melihat Bromo. Ada sebagian yang datang bagi orang-orang yang hobi dengan jeep itu. Mereka datang untuk itu. Ada yang datang untuk berkuda. Jadi banyak pilihan begitu. Nah, kita ingin ada alasan kenapa orang itu harus datang ke Sungai Penuh untuk investasi. Kalaupun memang daya beli orang Sungai Penuh belum begitu kuat, paling tidak sudah wisatawan luar sudah banyak datang ke sini begitu. Hari ini kita juga punya harapan ada semacam produk-produk asli Kota Sungai Penuh. Ya. Hari ini kita belum punya itu. Mudah-mudahan ke depan wisatawan itu sudah punya alasan, setidaknya untuk beli satu saja produk kita yang memang sudah membuming mendunia begitu. Kalau hari ini belum ada alasan untuk itu, maka
Saya pikir itu salah satu alasan kenapa investasi belum begitu tertarik. Ya. Investor belum begitu tertarik untuk investasi di kota Sungai Penuh. Mudah-mudahan ini juga menjadi harapan kita bersama ke depan. Oke. Sama-sama kita doakan bersama teman-teman biar podcast. Balik lagi, mumpung tahun ini tahun pemilu. Ya, tahun politik ya. Bisa dibilang tahun politik. Fori mau membahas sedikit tentang pandangan Malendra tentang pemilu damai nih. Karena saya dulu sempat podcast dengan mantan ketua KPU. Dia sempat mengatakan gini, Sungai Penuh itu peringkat 2, boleh dikoreksi nanti kalau seandainya saya salah, peringkat 2 paling fanatik gitu, paling rawan, paling fanatik. Mungkin bisa dikoreksi, yang ada di wilayah Indonesia, kota paling rawan. Luar biasa. Ya, sampai dulu sempat dibahas tuh, ada pembakaran kotak suara gitu kan. Nah, kita ingin ke depan jangan terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Dan kita, ya rata-rata ya, yang saya tahu, anak muda nih yang harus memulai duluan gitu kan. Bagaimana caranya bisa menciptakan pemilu yang damai? Nah, tanggapan Abang seperti apa? Ya, saya sendiri juga pernah membaca itu. Ya kan, juga pernah membaca kita peringkat kedua. Yang lebih kaget nasional begitu. Iya, nasional. Awalnya saya berpikir peringkat 2 Provinsi Jambi, terawan begitu. Dan harapannya semoga dapat trofi gitu kan. Iya. Trofi apa namanya tuh? Itu trofi apa namanya gitu. Tapi setelah saya baca lebih jauh, ternyata nasional begitu. Satu sisi, ya kalau untuk mempopularkan Sungai Penuh, bagus gitu kan. Orang kenal semua nih Sungai Penuh gitu kan. Cuman kita populer dengan sesuatu yang tidak kita inginkan kan begitu. Iya, benar. Ya, hal yang negatif lah. Nah, tetapi saya secara pribadi minta maaf, saya tidak setuju dengan predikat ataupun ranking tersebut. Ya, karena saya merasa yang terjadi di salah satu tempat waktu itu tidaklah sedahsyat itu sesungguhnya. Ya. Dan kita anggap itu sudah berlalu. Kemudian baru-baru ini di 14 Februari yang lalu, ya, pemilihan calon legislatif ya. Kita sudah melakukan pemilihan legislatif. Ya, betul. Ya kan? Begitu amannya kota Sungai Penuh. Bukan kita hitung per kecamatan begitu. Dari TPS ke TPS nyaris tidak terdengar ada suara-suara sumbang. Ataupun mungkin dari calon legislatif itu sendiri yang merasa dirugikan. Aman, begitu aman. Dan kemudian yang saya rasakan secara pribadi adalah masyarakat Sungai Penuh pada hari ini sudah cukup dewasa dalam politik. Sudah cukup dewasa dalam politik. Beberapa contoh yang bisa saya temui adalah dalam satu meja, dalam satu kedai kopi, ya, kalau ada 4 kandidat, 4 tim sukses, ada namanya tim sukses kan di dalam setiap perhelatan pemilihan ini. Ya. 4 tim sukses bisa duduk dalam satu meja dengan bahasa dan komunikasi, diskusi yang begitu santai begitu. Kalau dulu kita masih panas-panasan begitu. Kalau hari ini tidak, mereka dengan enteng menceritakan bahwasanya ya kandidat saya seperti ini, kandidat saya seperti ini, mengakui kelemahannya, begitu kan. Juga teman yang lain juga menerima di saat salah satu kandidat mengatakan kandidatku kelebihannya di sini. Makanya saya sangat yakin ke depan para sesepuh Sungai Penuh akan selalu menggiring politik beradab, politik sehat, untuk mungkin sebagian masyarakat Sungai Penuh yang hari ini baru minta maaf melek politik begitu. Ya. Memperkecil ruang politik adu domba, saling memburuk-burukkan. Kenapa? Karena kalau masih dalam konteks politik saling serang menyerang di tataran minta maaf tim sukses, alur setelah itu sampai ke muara juga jadi gak bagus begitu. Ya.
Ya, kita rasakan pada hari ini. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Masih terjadi di bawah. Ya, hari ini sebentar lagi bakal pemilihan lagi. Tetapi asap perang di 2020 kemarin, ya, hari ini masih ada, masih berasap begitu. Semestinya setelah perang di 2020 itu pun asap ini sudah habis begitu. Ini perhelatan ini sudah hampir muncul, tapi asap-asap itu masih ada. Kita berharap dengan pendewasaan yang kita lihat nyata terjadi pada hari ini, khususnya di tengah-tengah kota, mudah-mudahan di perhelatan berikutnya memang tidak ada lagi asap setelah perang. Ya, yang ada adalah saling merangkul, saling bersalaman. Bagaimanapun dulu sebelum kita berpisah dari Kerinci, di negeri yang nun jauh di sana, mau Malaysia, mau yang tinggal di Irian, Jambi, Jakarta, Medan, kita selalu menggabungkan Uha Kincai bersaudara, kan gitu. Itu masih belum pecah dengan Kerinci. Iya, suku Kerinci. Suku Kerinci dimanapun kita berada, di luar daerah, di Padang, HKK Kerinci ada. Kita bersaudara. Nah, kenapa di rumpun kita sendiri, di rumah kita yang sesungguhnya, kita tidak bisa bersaudara? Ya kan? Ya. Semangat itu hilang di negeri yang sebenarnya. Tetapi di negeri rantau semangat itu tumbuh. Nah, seharusnya gimana tuh Bang? Menyikapi hal-hal yang seperti ini? Saya rasa mungkin Bang Fori punya tanggung jawab loh. Iya. Ini ada media, ada podcast gitu kan. Untuk selalu memberi apa ya, pembelajaran ataupun pesan-pesan yang sehat, ya, yang menyatukan, bukan mengadu domba kepada masyarakat, yang tidak lagi untuk satu mencari kejelekan, ya. Kalau toh yang kita cari adalah kejelekan dari hari ke hari, maka yang akan kita bangun, yang lahir adalah kejelekan. Tapi ayo dari mulai sekarang kita lihat sisi positifnya, kan begitu. Kemudian kita ekspos sisi positifnya. Soal-soal yang negatif, ya kita diskusikan pada ruang-ruang yang berbeda. Sehingga yang dikonsumsi oleh generasi penerus anak-anak kita nanti sesuatu yang sehat. Paling tidak hari ini kita pangkas mental-mental itu. Pada generasi selanjutnya, anak-anak kita lahir dengan mental yang betul-betul sehat. Begitu. Bertarung dengan sehat, tanpa harus menang dengan memburuk-burukkan yang lain. Gitu kan, yang betul-betul menunjukkan ini aku loh, gitu. Ya kan, tidak harus dengan begitu banyak polesan begitu, seperti yang disampaikan oleh salah satu teman kita tadi, Pak Lendra mau podcast mau pakai gincu dulu nggak gitu, ya kan? Maksudnya? Ya karena mungkin melihat saya tidak begitu tampan atau cantik, harus poles lipstick gitu kan gitu. Seperti itu. Make up gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Oke, kita lanjut ya. Terakhir nih, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Biar Faham Podcast. Bang Lendra, selaku Ketua DPRD Kota Sungai Penuh yang saat ini menjabat, ada nggak sih harapan-harapan untuk masyarakat Kota Sungai Penuh? Pertama, harapan sebagai putra asli Kota Sungai Penuh. Saya berharap kita selama ini sudah mencoba membangun Sungai Penuh ini dengan banyak hal. Ternyata berjalan, ya. Tetapi banyak harapan masyarakat yang belum terpenuhi rasanya, kan begitu. Sepertinya kita merindukan kembali zaman-zaman nenek dulu, ya, membangun negeri ini dengan semangat gotong royong. Itu yang sudah hilang hari ini. Di kampung-kampung, ya, banyak hal yang sudah hilang, banyak sekali hal yang sudah hilang. Sifat gotong royong itu ternyata pada hari ini kita rasakan begitu penting untuk meringankan beban-beban kita dan memajukan negeri ini. Hari ini kita bertumpu seluruhnya hampir kepada dana yang ada di daerah melalui negara. Sehingga ada hal-hal
sedang atau kecil yang bisa kita lakukan di bawah, itu terbiarkan karena memang sudah tergerusnya semangat gotong royong tersebut. Iya. Saya rasa tidak muluk-muluk harapan saya. Saya ingin melalui podcast ini ya menyampaikan kepada para sesepuh, orang tua, pemuda-pemuda yang ada di Sungai Penuh, maupun tokoh-tokoh wanita, ayo kita kembalikan semangat gotong royong itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan semangat gotong royong itu. Ada hal-hal yang tidak mampu kita duga dan itu akan terjadi untuk Sungai Penuh. Selain dari selalu meningkatkan kemampuan ataupun sumber daya manusia yang ada di Kota Sungai Penuh. Bagaimanapun, kalau sumber daya manusia ini sudah mumpuni, saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Saya pikir itu. Oke. Jadi kita tutup ya. Berhubung sudah membahas tentang, kita semua sudah membahas isu tentang lingkungan, juga sawah tadi ya. Terus juga perekonomian dan semacam, pembangunan, investasi dan semacam lah. Bersama dengan Ketua DPRD Kota Sungai Penuh. Besar harapan kita semua bagi teman-teman Biar Faham Podcast yang menonton, semoga ke depan kita sedikit cerdas dan dalam menyikapi isu-isu terkait nih. Kita juga sempat membahas tentang Maxim tadi, kita sebutin brandnya nih, ojek online. Siap. Versus ojek pangkalan, dan juga sudah saya spill di channel YouTube-nya Fori Creative Space. Nah, sebelumnya juga Fori berterima kasih nih sudah diundang di kantornya Pak Lendra nih. Siap. Kantornya Bang Lendra, diskusi, ngobrol-ngobrol hangat bersama dengan teman-teman Biar Faham Podcast. Oke, sebelumnya terima kasih Bang. Ya, terima kasih.